Oke, halo mahasiswa semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di kegiatan tutorial online untuk mata kuliah organisasi. Tidak terasa, saat ini kita memasuki minggu ke-6 ya. Tinggal ada 2 sesi lagi sampai minggu ke-8. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai formalisasi dan sentralisasi. Nah, capaian pembelajarannya diharapkan Anda mampu menjelaskan pengertian dari formalisasi, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap derajat formalisasi, berbagai teknik formalisasi, teori X dan teori Y, dan formalisasi itu sendiri, hubungannya dengan formalisasi dan kompleksitas organisasi, terus pengertian sentralisasi, pengambilan keputusan dan sentralisasi, serta pentingnya derajat sentralisasi yang sesuai, dan juga hubungan sentralisasi, kompleksitas, dan formalisasi. Jangan lupa Anda untuk mengerjakan diskusinya di sesi kali ini ya. Saya akan share terkait pengantar materi kali ini. Harap disimak dengan baik. Oke, formalisasi dan sentralisasi minggu ke-6. Formalisasi dan sentralisasi. Definisi formalisasi itu sendiri secara sederhana diartikan sebagai derajat atau tingkat pembakuan atau standarisasi dari jabatan-jabatan yang terdapat dalam sebuah organisasi. Ya. Nah, apakah formalisasi itu selalu tertulis? Jadi, dalam suatu organisasi, formalisasi mencakup seluruh peraturan dan prosedur yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ya. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap derajat formalisasi, nah ini menunjukkan tingginya standarisasi atau pembakuan tugas-tugas maupun jabatan dalam suatu organisasi. Faktor yang berpengaruh terhadap formalisasi salah satunya jenis pekerjaan atau fungsi yang dijalankan suatu jabatan. Formalisasi dan tenaga profesional. Organisasi yang mempekerjakan banyak tenaga profesional tidak perlu memiliki terlalu banyak peraturan karena para profesional biasanya telah mampu mengatur dirinya sendiri ya. Jadi teknik formalisasi biasanya melalui seleksi pertama, ya, terus ada persyaratan perannya, peraturannya seperti apa, prosedurnya, kebijakan, lalu ada pelatihannya selalu dan ada culture atau ritualnya, baru nanti teori-teorinya X dan Y termasuk formalisasi itu sendiri. Seleksi. Ini teknik yang paling banyak digunakan untuk mengendalikan kebebasan karyawan. Jadi memilih karyawan biasa ataupun profesional gitu ya. Biasanya menggunakan proses seleksi sehingga menemukan calon yang sesuai. Nah, kalau persyaratan peran ini secara tegas terperinci, jadi tingkat formalisasi organisasi tinggi. Gitu ya. Jadi ada persyaratannya seperti apa. Peraturan, prosedur, dan kebijakan. Peraturan ini merupakan pernyataan yang eksplisit menunjukkan apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan karyawan dalam organisasi. Sedangkan prosedur merupakan rangkaian langkah berurutan dan saling berkaitan yang perlu diikuti oleh karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Kalau kebijakan, ini merupakan petunjuk berupa rangkaian pembahas yang mengarahkan karyawan dalam melakukan pengambilan keputusan. Lalu dalam formalisasi ada pelatihan. Nah, ini dijalankan dalam berbagai bentuk seperti penugasan khusus, bimbingan dari atasan, dan dalam pelaksanaan tugas, dan juga lain-lain. Ada upacara atau ritualnya. Ini teknik formalisasi dilakukan terhadap sejumlah anggota yang terpilih. Nah, seringkali menimbulkan dampak yang kuat dan tertanam lama dalam diri karyawan suatu organisasi. Jadi ada kayak, oke, penyambutan dan lain sebagainya ya, seperti itu. Teorinya, jika perilaku atasan menunjukkan kecenderungannya terhadap salah satu dari kedua teori X dan Y, maka diduga ada kecenderungan akan berpengaruh terhadap derajat formalisasi yang mereka inginkan, gitu ya. Nah, bagaimana nih hubungannya dengan kompleksitas di organisasi? Jadi arah tindakannya dalam melakukan diferensiasi akan menentukan corak hubungan yang terjadi antara formalisasi dengan kompleksitas di suatu organisasi, yaitu formalisasi. Sekarang sentralisasi. Nah, ini tingkatan di mana pengambilan keputusan dipusatkan atau dikonsentrasikan dalam organisasi. Nah, dalam sentralisasi ada otoritas, di mana ini merupakan hak atau wewenang untuk bertindak atau memerintahkan pihak lain agar bertindak menuju tercapainya tujuan dari organisasi. Nah, biasanya ada rantai komandonya yang biasa mungkin bisa dilihat juga sebagai struktur, gitu. Misalkan dari direktur utama, gitu ya, ini ke direktorat umum, produksi, dan lain sebagainya, sampai ke paling bawah stafnya.
Pengambilan keputusan dan sentralisasi. Nah, pengambilan keputusan ini bukan hanya merupakan proses pemilihan alternatif saja. Kerumitan yang terjadi dan kemungkinan keterlibatan berbagai pihak dalam berbagai langkah yang terjadi di proses pengambilan keputusan itu sendiri. Nah, menyebabkan pendefinisian maupun derajat sentralisasi organisasi ini tidak mudah dilakukan. Pentingnya derajat sentralisasi yang sesuai. Derajat sentralisasi yang tinggi maupun yang rendah masing-masing dibutuhkan, walaupun situasi atau kondisi berbeda. Faktor situasi akan menentukan derajat sentralisasi yang sesuai. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi cara yang paling efektif untuk mengambil keputusan dalam satu organisasi, sehingga bisa digunakan derajat sentralisasi yang sesuai. Bagaimana hubungannya sentralisasi ini dengan kompleksitas dan formalisasi, gitu ya? Nanti bisa kalian cari ya. Jadi ada hubungannya nih sentralisasi dengan kompleksitas seperti apa, sentralisasi dengan formalisasi seperti apa. Nah, itu saja mungkin video pengantar untuk materi kali ini. Jangan lupa Anda baca lebih dalam terkait teori formalisasi dan sentralisasi, kemudian Anda kerjakan diskusi dan latihan soalnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.